Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini, kita akan bahas soal tentang bela negara. Yuk, langsung aja. Soal yang pertama. Ancaman yang dilakukan oleh bangsa lain dengan tujuan mencari dan mendapatkan rahasia negara disebut dengan A. Agresi, B. Sabotase, C. Spionase, D. Doktrinasi, atau E. Teror. Di sini kita cari tahu dulu secara pengertiannya apa aja di antara option ini. Kita ke slide berikutnya. Agresi ya, itu adalah suatu penyerangan suatu negara terhadap negara lain yang merusak serta membahayakan suatu objek. Agresi merupakan tindakan yang direncanakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Sabotase itu adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan perusakan terhadap sasaran tertentu. Kemudian spionase itu adalah suatu tindakan memata-matai untuk mengumpulkan informasi pada sebuah instansi atau organisasi yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Kemudian ada doktrinasi. Itu adalah cara untuk mempengaruhi orang lain dengan sebuah pemaksaan apa yang ada di pikiran kita harus sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran orang lain, baik dalam bentuk dialog, debat, pertanyaan retoris, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada terorisme. Itu adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba, dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil ya yang menjadi korbannya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Karena ancaman yang dilakukan bangsa lain tujuannya adalah mendapatkan rahasia negara tersebut, yaitu berupa informasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia menolak keberadaan PKI, teroris, berita hoaks yang berkaitan dengan SARA karena berdampak ada A. Integrasi nasional, B. Disintegrasi bangsa, C. Ancaman bangsa, D. Hambatan bangsa, atau E. Tantangan bangsa. Jadi soal ini diminta berupa dampak apabila ada PKI, teroris, dan berita hoaks yang berkaitan dengan SARA. Dampak yang ditimbulkan adalah, kita coba lihat di slide berikutnya ya. Ya, dampak atau akibat yang ditimbulkan dari adanya PKI, teroris, serta berita hoaks yang berkaitan dengan SARA tersebut akan terjadi disintegrasi bangsa ya, kebalikan dari integrasi. Karena segala bentuk yang merujuk pada pelanggaran nilai-nilai persatuan yang dapat mengancam NKRI, hal itu masuk pada pelanggaran pada sila ketiga. Jadi dampak yang ditimbulkan adalah disintegrasi bangsa. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Disintegrasi bangsa. Kita lanjut soal yang ketiga. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri merupakan salah satu contoh ancaman near militer di bidang A. Ideologi, B. Gaya hidup, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, atau E. Politik ya. Jadi di sini di soalnya diminta berupa contoh ancaman near militer ya. Kebalikan dari militer yang non militer ya. Yaitu berupa mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nah, ini termasuk ancaman di bidang apa di antara kelima option ini? Nah, kita coba ke slide berikutnya terlebih dahulu. Nah, ancaman non-militer adalah ancaman yang bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman ini
tidak menggunakan militer, dan tidak berangkatan senjata, namun bisa memecah belah bangsa, membahayakan kedaulatan NKRI, dan juga bisa mengancam keselamatan warganya. Nah, dari soal tadi, gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang impor merupakan ancaman nirmiliter di bidang sosial budaya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi, pola hidup masyarakat itu sudah berubah menjadi lebih konsumtif, dan ini termasuk ancaman nirmiliter di bidang sosial budaya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Soal yang keempat. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut, kecuali ada A. Demokrasi, B. Hak asasi manusia, C. Ketuhanan, D. Kesejahteraan umum, atau E. Lingkungan hidup. Jadi ada beberapa prinsip terkait dengan pertahanan negara. Jadi di sini diminta yang bukan. Kita coba ke slide berikutnya. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 di bagian umum bagian F, ya. Jadi yang bukan termasuk dari prinsip-prinsip tersebut adalah, kita ke slide sebelumnya. Demokrasi tadi ada, teman-teman. Kemudian hak asasi manusia juga ada. Kesejahteraan umum juga ada. Lingkungan hidup juga ada. Yang tidak ada adalah yang C, ya, ketuhanan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat, perundangan, dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal. Di sini ada 28, 27 ayat 3, 26 ayat 1, 30 ayat 1, atau 31 aja. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, bela negara itu adalah sebuah konsep, ya, sesuai dengan soalnya tadi, yang disusun oleh perangkat, perundangan, dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Kewajiban bela negara berada dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga negara wajib melakukan dan ikut serta dalam pelaksanaan bela negara. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pasal tentang bela negara ini adalah yang B, pasal 27 ayat 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-6. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan negara dan keamanan negara, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tindakan sederhana yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan di bawah ini adalah: ada A. Mengikuti kegiatan jaga malam di lingkungan tempat tinggal, B. Mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan sesuatu, C. Membuat kegiatan bersih-bersih sampah masyarakat, D. Mengadakan rapat RT, atau E. Membuat komunitas dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya, jadi di sini perwujudan pertahanan dan keamanan sederhana yang bisa kita lakukan, teman-teman. Kita ke slide berikutnya. Nah, mengikuti kegiatan jaga malam di sekitar tempat tinggal merupakan contoh dari perwujudan sederhana dalam pertahanan dan keamanan. Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja yang melakukan,
tetapi juga masyarakat ikut andil berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Kalau yang B, mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu, itu bukan perwujudan dari pertahanan dan keamanan ya, tidak termasuk. Kalau yang C, membuat kegiatan bersih-bersih sampah masyarakat, itu juga tidak termasuk. D, mengadakan rapat RT, itu sama kayak musyawarah tadi, juga tidak masuk. Kemudian yang E, membuat komunitas dalam menjaga kebersihan. Ini terkait dengan lingkungan ya, bukan bagian dari pertahanan dan keamanan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, mengikuti kegiatan jaga malam di lingkungan tempat tinggal. Oke, kita lanjut soal yang ke-7. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita ikut serta dalam usaha bela negara dengan mewaspadai serta mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pernyataan di atas, tindakan yang harus dilakukan dalam membela negara Indonesia yaitu A. Bersikap chauvinisme, B. Bergaya hidup hedonisme, C. Menggunakan produk luar negeri, D. Mendukung dan mensosialisasikan program prakerja, atau E. Menjalin persahabatan dengan teman seagama. Jadi di sini diminta tindakan yang dilakukan dalam membela negara ya. Di antara kelima option ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, mendukung dan mensosialisasikan program prakerja. Oke. Ikut serta dalam mensosialisasikan program yang dibuat oleh pemerintah serta mendukung program tersebut seperti program prakerja merupakan perwujudan dari bela negara Indonesia yang dapat kita lakukan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, mendukung dan mensosialisasikan program prakerja. Kalau yang A ya, itu bersikap chauvinisme. Chauvinisme itu adalah rasa cinta yang berlebihan sehingga menganggap bahwa bangsa lain ya atau kelompok lain atau negara lain itu lebih rendah dari dirinya, yaitu tidak termasuk dalam membela negara ya. Kemudian bergaya hidup hedonisme itu juga tidak termasuk ya. Hidup ya ini mengutamakan hal-hal yang menyenangkan ya, hidup senang-senang. Menggunakan produk luar negeri itu juga termasuk ya, juga tidak termasuk. Kemudian menjalin persahabatan dengan teman seagama itu juga tidak termasuk dalam membela negara ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, semangat terus ya teman-teman. Nah, itu tadi soal tentang bela negara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel kita Siap Jadi ASN. Dan jangan lupa follow IG dan TikToknya Siap Jadi ASN untuk tahu info terupdate seputar CASN 2021. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.